Halo teman-teman, OJK resmi bilang jika DC pinjol berlaku kasar pada kita, utang kita bisa jadi lunas. Apakah itu benar? Mari kita bahas sama-sama. Nah, kita tahu sekarang debt collector itu sudah beringas-beringas, sudah banyak yang mulai melakukan intimidasi pada kita, melakukan perlakuan kasar kepada kita, bahkan ada yang mulai menakut-nakuti untuk menyebarkan data pribadi kita. Nah, itu bagaimana? Kita akan bahas sama-sama ya teman. Yang pertama, OJK sebagai lembaga resmi yang mengatur tentang keuangan dan hutang piutang di Indonesia itu sudah mengatur tentang ini, tentang penagihan. Itu ada SOP-nya yang teman, dituangkan dalam pasal 19 tahun 2023 yang mengatur tentang ini. Yang pertama, debt collector tidak boleh melakukan penagihan secara kasar, itu sudah jelas ya teman. Yang kedua, tidak boleh melakukan penagihan dengan mengintimidasi kita, jadi tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh telepon terus-menerus, itu juga tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh mengancam dan menyebarkan data pribadi kita. Nah, ini banyak sekali dialami oleh subscriber saya. Di kolom komentar saya banyak yang mengeluhkan tentang debt collector yang menyebarkan data pribadi berlaku kasar. Nah, ini apa tindakan kita? Yang pertama, teman-teman bisa, kalau sudah debt collector melakukan ini, teman-teman bisa usir saja dari rumah ya teman. Teman-teman bisa libatkan yang namanya pihak terkait, misalnya RT, RW, Pak Duko atau polisi untuk mengusir debt collector ini, karena ini sudah mengganggu ketentraman warga ya teman. Jadi teman-teman bisa usir saja. Teman-teman bisa pakai pedoman Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 dari OJK tentang ini. Jadi kita punya dasar hukum yang kuat untuk mengusir debt collector itu. Nah, tentang utang yang lunas itu gimana Bang? Nah, kalau utang lunas itu ada dua ya teman. Yang pertama, dilunasi oleh pinjaman online itu melalui pemutihan. Nah, pemutihan ini biasanya setahun satu kali. Ini biasanya pas OJK mau ngecek kondisi keuangan atau neraca keuangan dari pinjaman online tersebut. Jadi kita tahu jika akhir tahun biasanya ini OJK akan mengecek neraca keuangan dari pihak pinjaman online, apakah sehat atau tidak, apakah banyak yang galbay atau tidak. Jadi uangnya stagnan di situ atau mengalir. Nah, kalau banyak yang galbay, otomatis izinnya untuk tahun depan itu akan dicabut. Jadi pihak pinjaman online juga memutar otak bagaimana supaya yang galbay itu sedikit. Nah, salah satunya dengan lewat pemutihan. Nah, pemutihan ini utang kita bisa lunas tanpa kita perlu bayar. Tapi ini biasanya utangnya cuma yang sedikit-sedikit, misalnya 1.500.000 itu bisa lunas, dan kalau yang besar-besar itu susah lunasnya. Itu yang pertama, dari pinjaman online melunasi pinjaman kita. Untuk yang kedua itu dari itikat baik kita sendiri. Jadi kita punya uang, kita bayar seperti itu ya teman. Tapi jika teman-teman sudah mentok nggak bisa bayar ya teman-teman, galbaikan saja nggak apa-apa. Teman-teman fokus pada diri teman-teman. Kita harus banyak minta pertolongan kepada Allah agar bisa melunasi pinjaman online kita. Nah, terutama di bulan Ramadan ini kita harus rajin beribadah, rajin berdoa kepada Allah agar nantinya utang-utang dari pinjaman online kita bisa lunas melalui pertolongan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa kita harus banyak bersedekah dan cari income tambahan. Nah, ini sangat penting sekali. Kita bisa jualan takjil di pinggir jalan atau yang lainnya, ngasah skill kita lewat web atau bikin YouTube seperti saya, atau main yang menghasilkan uang. Intinya kita menggenjot yang namanya pendapatan kita agar nantinya kebutuhan-kebutuhan kita yang primer itu bisa terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi, maka teman-teman bisa coba untuk bayar pinjaman online. Jadi untuk bayar pinjaman online ini jangan dijadikan prioritas. Nanti teman-teman bisa stres sendiri karena kita tahu untuk bunga dan dendanya sangat besar sekali. Jadi teman-teman kalau nggak punya uang ya sudah, galbaikan saja. Fokus pada mencari income tambahan, menaikkan pendapatan teman-teman. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya putus asa. Teman-teman harus tetap semangat menjalani hidup, harus punya yang namanya itikat baik untuk membayar pinjaman. Nanti tahu-tahu hutang teman-teman bisa lunas dengan sendirinya jika teman-teman sudah punya itikat baik. Nah, itu saja dari saya tentang OJK resmi bilang jika DC pinjol berlaku kasar, utang kita bisa lunas. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan lebih baik.